Google Play Books ada opsi di mana kalian bisa membaca halaman-halaman awal dari buku yang hendak kalian beli. Opsi ini ditujukan untuk kalian yang mau membeli buku tapi belum tahu isi bukunya seperti apa. So, after kalian membaca halaman-halaman awal di buku tersebut yang hendak kalian beli, kalian bisa menentukan setelahnya apakah kalian akan membeli buku tersebut atau tidak membelinya. Nah, itu yang aku lakukan saat aku buka-buka Google Play Books karena lagi mood buat baca buku terkenal dari penulis lokal pada saat itu. Dan ini dia buku-buku yang aku baca previewnya di Google Play Books, yang mana buku ini masuk ke dalam kategori buku-buku terkenal yang lagi booming pada saat ini dari penulis lokal Indonesia. Dan aku juga bakal kasih ke kalian first impressionku setelah baca sekitar 20 atau 30 halaman dari masing-masing buku tersebut. Buku-buku itu adalah Aroma Karsa, Ronggeng Dukuh Paruh, Cantik Itu Luka, dan Entrok. First, aku mau bahas Aroma Karsa. Buku ini benar-benar kata orang-orang page turner banget, padahal pagesnya, or halamannya itu benar-benar banyak. Dan overall, surprisingly saat aku baca bukunya, wow, benar-benar page turner. Dan aku benar-benar suka bagaimana penulis memberikan curiosity atau membangkitkan keingintahuan kita untuk membalik halaman berikutnya saat kita membaca bukunya. Aku nggak berekspektasi apa-apa sih waktu baca bukunya, karena memang kayak baca aja karena ini buku terkenal yang orang-orang lagi bahas, dan ternyata semenarik itu dan bikin aku penasaran untuk buka lembaran-lembaran selanjutnya tentang misteri rahasia dari Bunga Puspakarsa. Next ada Ronggeng Dukuh Paruh karyanya Ahmad Tohari. Buku ini berkisah tentang Serintil yang dia tuh dijadikan ronggeng sehingga dia tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Sebenarnya dari ceritanya lumayan menarik karena membahas tentang isu-isu perempuan di mana hal itu berkaitan dengan tradisi di suatu wilayah. Dan waktu aku baca halaman-halaman awal dari bukunya, aku ngerasa entah kenapa kurang cocok dengan gaya penulisan si penulis yang menurutku lebih mendeskripsikan banyak narasi-narasi panjang yang ada di dalam bukunya. Dan itu menurutku ngerasa pengalaman baca itu agak sedikit membosankan, but aku mungkin mengejudge buku ini terlalu dini karena banyak orang yang bilang bahwa buku ini tuh bagus, dan mungkin aku akan tertarik kalau aku membaca lebih banyak halaman-halaman lagi yang ada di dalam bukunya. Next ada buku Cantik Itu Luka. Yes, buku ini. Banyak orang bilang kalau kalian mau baca buku ini, kalian harus siapin mental terlebih dahulu karena isinya tuh bener-bener se-disturbing itu. Waktu aku baca, meskipun masih halaman-halaman awal, yes, disturbingnya kerasa. But belum yang banget karena mungkin aku belum baca terlalu jauh. Tapi sejujurnya, waktu aku baca buku ini kayak ngerasa, apa sih buku ini absurd banget. Yang dibahas tuh kayak, apa sih kayak kalian bisa baca sendiri dan nilai sendiri. Se-absurd itu. Dan waktu itu aku drop bukunya cuma di halaman awal-awal. Aku lupa aku ada di halaman berapa, but itu nggak terlalu jauh sih. Tapi waktu aku baca aku kayak ngerasa apa sih, bosenin banget, dan juga yang dibahas tuh kayak absurd banget, so I drop the book. Entahlah buat kalian yang suka Cantik Itu Luka, apakah buku ini worth to read, but waktu aku baca aku ngerasa nggak cocok aja sama bukunya. Next ada Entrok. Buku ini karyanya Oki Madasari yang juga lagi pengen aku baca karena salah satu booktalker favoritku baca buku ini juga dan katanya sebagus itu. Oke, buku ini membahas tentang permasalahan-permasalahan perempuan yang terjadi di zaman dahulu, di mana perempuan itu nggak bisa bekerja seperti laki-laki yang mendapatkan upah lebih besar, dan juga karena perempuan itu dianggap, iya, kalian tahu lah gimana perempuan dan laki-laki pada saat itu, orang-orang memandang perempuan bagaimana. But si tokoh utama ini benar-benar sangat bekerja keras di zamannya supaya ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan memiliki pekerjaan seperti laki-laki. Yang mana di zaman itu masih tabu untuk perempuan untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Waktu aku baca bukunya, aku ngerasa buku ini benar-benar lokal karena menceritakan tentang setting waktu pada zaman dahulu yang mana tokoh utama merupakan orang dari kalangan bawah dan ia harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia ikut bekerja di pasar dengan mengupas singkong bersama ibunya dan banyak hal-hal terjadi lainnya. Pada awalnya aku berekspektasi bahwa buku ini akan membosankan, tapi saat aku membaca lebih lagi tentang yang ia rasakan, tokohnya rasakan, aku membaca sekitar 20 atau 30 halaman awal, aku ngerasa buku ini lumayan nyaman untuk dibaca dan
kayaknya aku bakal lanjut baca bukunya di Ibusnas or somewhere karena menurutku buku ini nggak buruk-buruk juga dan aku masih bisa mengikuti ceritanya dengan baik. Karena aku masih baca halaman-halaman awalnya, jadi aku belum di part yang mana orang-orang bahas tentang part yang menarik di buku itu. So, aku ngerasa pengen buat baca lebih lanjut dan penasaran mana sih part yang dibahas sama orang-orang. Oke, so that's all kesan pertamaku dari buku-buku terkenal penulis lokal Indonesia yang sedang viral saat ini. And see you in the next video.